Bisa 1 abad ya ini video. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di Pau ya, podcastnya Aufa sama Wulan. Oke ya, seperti biasa ada Aufa dan Mbak Wulan ya. Halo. Yang kita akan ngomongin hal yang nggak penting tapi nggak penting ya. Tapi untuk kali ini Penting dong. penting, oke ya, penting. Harus. Jadi apa yang penting kali ini ya, ini pertanyaan mungkin receh buat kalian ya, tapi pertanyaan ini ternyata membuat orang-orang itu mikir ya. Penasaran. Gak hanya orang Indonesia, Bener. orang luar negeri, juga. orang biasa, orang nggak biasa, Sampai bahkan ilmuwan. peneliti ilmuwan itu mikirin ya. Jadi apa pertanyaannya? Yap, telur atau ayam duluan mana gitu ya, apakah telur duluan atau ayam duluan? Ayo tebak. Ya coba kalian tebak ya. Sambil kalian nebak, sekarang kita akan dengerin dulu ya penjelasan singkat dulu ya dari Mbak Wulan ya, kira-kira telur atau ayam duluan? Oke. Pasti di antara kita kan pernah ya tebak-tebakan kayak gitu, entah cuman sekali atau 2 kali. Bercandaan gitu ya Nah, waktu tuh. kecil gitu ya. Itu anak SD, SMP, SMA pasti pernah kayak gitu kan. Ya, Nah, telur dulu atau ayam dulu? Telur, ayam dulu atau telur ayam gitu. Karena kita nyebutin kata pertama itu dulu gitu kan. Ya bener kan? Iya. bisa jadi itu kan nggak salah juga jawabannya. Iya. Tapi apakah itu jawabannya? Nggak tahu juga Nggak ya. tahu juga Oke. kan. Jadi jawabannya Jawabannya gimana? adalah sebenarnya tuh panjang nih, teorinya tuh panjang. Wah, panjang. Ini bisa 1 abad ya ini video ya. Ya gimana nih? Nggak apa-apa deh, asal yang bermanfaat ya. Oke. Jadi itu tuh panjang perdebatannya dan penelitiannya pun juga panjang. Nah itu sebenarnya tebak-tebakan ini tuh udah sejak dulu loh Mbak Ova. Oke, Jadi dari udah kapan? dari zaman Yunani dulu. Wow, dari zaman Yunani kuno. Yunani kuno ya. Yunani Kan sampai kuno. salah ngomong kan, maaf ya. Yunani kuno udah mikirin pertanyaan ini ya. Luar biasa ya. Tapi kan dulu kan ya kayak sekarang juga sama basa-basi toh tidak dianggap serius. Nah itu kemudian menuju serius saat ada namanya Stephen Hawking. Kalian pasti tahu kan Stephen Hawking? Tahu nggak Mbak Ova? Tahu lah, Bapak Hawking gitu ya, terkenal lah di fisika gitu juga kan. Iya. Ilmuwan yang IQ-nya hampir 200, Hampir 200. the next Albert Einstein yang karyanya, pemikirannya itu melebihi orang-orang biasa pokoknya ya. Betul. Coba kalian searching di Google ya, kalian harus tahu ya, terutama pelajar gitu ya. Harus penasaran ya. Nah, Bapak Stephen Hawking ini kan terkenal sangat pinter kan, IQ-nya mendekati sempurna kan 200. Nah, beliau tuh berpendapat kalau duluan telur daripada ayam. Oke, kata Bapak Hawking itu telur duluan. Nah, dari mana itu bisa dapat jawaban itu? Dari mana? Sebenarnya tidak terlalu dijelaskan sih alasannya apa. Oke. Itu karena beliau tuh berpikirnya waktu itu belum teoritis ya, tapi hanya filosofis saja. Luar Kayak gitu. biasa ya. Telur dulu, pokoknya telur Secara dulu. filsafat aja udah jawab ya telur duluan, walaupun nggak tahu itu dari mana ya, pokoknya telur guys itu ya. Oke. Telur dulu. Tapi kalau sampai Bapak Hawking ngomong ini pasti peneliti-peneliti lain penasaran juga kan. Iya kan ya, bener. Kok bisa Bapak Hawking yang IQ-nya setinggi itu ngomong kayak gitu tuh mikirnya dari mana gitu kan. Nah, sama juga kayak kita ya, orang dulu juga mikirnya wah udah langsung percaya aja pokoknya telur dulu. Oke, Kayak gitu. ya. Sampai pada akhirnya pada tahun 2010 nih ada penelitian yang dilakukan oleh 2 universitas di Inggris gitu ya. Oke. Kan ada komputer namanya Hector. Nah, komputer itu Hector. meneliti proses kristalisasi atau pembentukan dari cangkang telur. Oke, jadi cangkang telur itu terjadi nggak mak bedunduk ya, jadi dari kristalisasi ya. Diteliti oleh Bapak kan, komputer Hector kan ya ini kan. Komputer Hector. Nah, itu ternyata tidak serta-merta terjadi gitu aja. Ternyata ada protein khusus namanya ovocladidin 17 yang Oke. dimana dia tuh berfungsi untuk mengkatalis proses kristalisasi dari kalsium karbonat menjadi kalsit atau cangkang telur itu sendiri kayak gitu. Oke. Tanpa itu proses itu bakal lama banget. Oh, jadi Lama butuh ovocladidin, boleh disingkat nggak tuh? OC17. Oke, OC17 ya. Jadi OC17 untuk bikin telur ya. Cangkang telurnya. Nah, Jadi so sebelumnya tuh telur tuh nggak ada cangkangnya ya. Jadi awalnya tuh cuman kuning telur dulu, terus dibungkus membran vitelin namanya, baru kemudian nanti ditambah putih telur. Setelah Oke. putih telur, kemudian baru cangkang telur terbentuk di rahim. oke. Udah itu kira-kira prosesnya 25 sampai 26 jam. Makanya ayam itu cuma bisa bertelur sehari 1 kali. Gitu ya. Nah, itu baru Jadi deh keluar. jadi kalau menurut si penelitian ini butuh si OC17 itu untuk membuat telur. Makanya
yang duluan ayam atau telur, kalau menurut penelitian pada tahun 2010 ini berarti ayam duluan, benar kan ya? Duluan. Karena di dalam ayam ada OC, di dalam dari OC bisa bikin telur gitu ya. Bener kayak gitu. Itu kalau gitu kita fokusnya pada penelitian itu aja ya. Jadi kalau fokus di penelitian itu, pembentukannya telur ayam itu ya harus ada ayam dulu gitu harus ya. ada ayam dulu yang punya ovocladidin 17 atau OC17. Gitu. Nah, apakah serta-merta ya Bapak Hawking ini salah gitu ya? Belum tentu. Ternyata masih belum tentu masih ya. Masih terbuka jadi, kemungkinan. Gimana ini ya? Kok bisa sih Bapak Hawking bisa jadi benar? Nah, kalau tadi kan disebutkan bahwa telur itu berasal dari ayam yang memiliki ovocladidin di rahimnya gitu kan. Nah, ayam yang punya ovocladidin itu asalnya dari mana kayak gitu? Atau ayam yang biasa kita lihat, ayam domestik yang kita lihat tuh asalnya dari mana? Nah, ternyata kalau dirunut-runut itu ya, kerabat terdekat dari ayam modern saat ini itu adalah ayam hutan merah. Ayam hutan merah, warnanya merah itu. Iya, warnanya merah. Warnanya kayak merah. Ayam jago gitulah. Jadi dia tuh tidak punya ovocladidin ya. Nah, kemudian kerabatnya itu kan paling dekat itu kan. Nah, berarti terjadi evolusi dong kayak gitu. Terjadi evolusi dari ayam hutan merah itu ada nama yang lebih mudah, galus-galus ya, dari galus-galus menjadi galus domestik. Jadi galus domestik itu yang ayam modern sekarang ya. Ayam yang sudah dijinakan. Kenapa dari galus-galus bisa menjadi galus domestik gitu kan ya? Itu ya benar gak? Benar, betul sekali, benar Bu Alfa ya. Jadi amin gitu ya, yeay. Amin. Jadi ada proses namanya evolusi ya. Evolusi ya. Sederhananya evolusi itu adalah seleksi alam ditambah mutasi. Seleksi alam plus mutasi. Ada rumusnya juga guys. Iya. Seleksi alam itu kan menyeleksi hewan-hewan yang lebih bisa sintas di lingkungan gitu kan, yang tidak bisa sintas, yang bisa beradaptasi ya. Bisa adaptasi dengan lingkungan, dia akan tetap terus bertahan dan perbanyak diri. Tapi kalau dia tidak bisa bertahan di lingkungan, maka dia akan tersingkir atau mati. Kayak gitu kan. Itu seleksi. Kalau alam. Kalau mutasi itu adalah perubahan materi genetik. Materi genetik. Ya. Perubahan materi genetik bisa terjadi karena banyak hal ya, bisa karena mutagen itu zat yang bisa memicu terjadinya mutasi, misalnya radiasi, misalnya kita makan makanan yang beracun dan sebagainya, itu bisa menimbulkan mutasi kayak pewarna, pemanis. Nah itu kalau sekarang ya. Kalau dulu kan pasti atmosfer kan belum setebal sekarang. Dulu kan ayam juga gak makan yang aneh kayaknya gitu ya, benar. Atmosfer belum setebal sekarang, jadi sinar UV itu masih bisa mudah untuk tembus ke permukaan bumi, otomatis mudah untuk menimbulkan mutasi genetik seperti itu kan. Kayak gitu, mutasi ya. Nah, berarti kan sebelumnya ada spesies yang non ayam. Spesies non ayam. Sebelum menjadi ayam modern, nenek moyangnya ayam. Atau ya kita sebut tadi galus-galus ya. Si galus-galus itu nenek moyang ayam ya guys. Atau kita sebut lebih mudahnya apa nih, proto ayam gitu ya. Proto ayam, mbahnya ayam. Ayam. Jadi misalnya nih ada dua mbahnya ayam ya. Ya, dua mbahnya ayam, cewek cowok kan pasti ya. Jadi gini ya, kan ada mbah ayam betina sama mbah ayam jantan kan. Nah, mbah ayam betina pasti kan dia punya ovum. Mbah ayam betina punya sperma. Nah, ovum sperma bertemu membentuk zigot ya kan, satu sel zigot. Nah, zigot ini kan harus membelah untuk menjadi satu individu baru, yaitu anaknya mbah ayam. Dia akan tumbuh menjadi mbah ayam juga kan. Spesiesnya jadi sama. Mbah-mbah punya anak lagi gitu ya, anak lagi. Nah, anaknya itu kan nanti spesiesnya sama dengan mbah ayam kan. Seharusnya dia tuh kan akan membelah ribuan kali bahkan jutaan kali untuk membentuk satu individu itu kan. Iya, benar. Nah, itulah kemungkinan terjadi proses mutasi. Kayak gitu. Nah, mutasi itu kan perubahan materi genetik atau salah baca, bisa jadi salah baca. Kayak misalnya deh, sel itu kan sebelum membelah kan DNA-nya dikopi dulu nih. Dikopi dibelah gitu kan. Nah, kemungkinan untuk terjadinya salah kopi itu bisa jadi kayak gitu. Sama aja kayak misalnya kita fotokopi deh. Kita fotokopi satu dokumen jadi 10 misalnya fotokopi. Itu kan kemungkinan salahnya kecil. Ya, karena kan cuma 10 doang gitu ya. Betul, tapi kalau satu dokumen dikopi 1000. Wah, ada mesin kopinya itu udah panas. Mati ya. Atau bahkan kalau membentuk makhluk hidup kan 1 juta kali. Iya, berarti errornya tambah banyak ya. Tambah banyak. Kemungkinan individu yang berbeda dengan induk aslinya banyak. Jadi kemungkinannya untuk terjadi mutasi itu semakin banyak kayak gitu. Itu dalam satu generasi doang gitu kan. Nah, padahal itu terjadi
dari generasi ke generasi, dari ratusan bahkan ribuan generasi terjadi seperti itu. Kayak gitu. Jadi mutasinya tuh terakumulasi sampai cukup banyak untuk sampai membentuk individu baru yang amat berbeda dengan induknya sampai nggak bisa kawin lagi. Jadi beda induknya, jadi kalau beda banget kayak gitu. Nah, terakumulasi kan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tadi itu kan si galus-galus ya, berarti dia ada bapak ibu, terus habis itu punya anak ya, Iya, bener. Anaknya nikah sama anaknya orang lain gitu kan, galus-galus yang lain, terus punya anak lagi. Nah tapi dalam proses yang peranakan anak-anak itu berarti bisa jadi ada mutasi ya, hingga akhirnya jret. Nah kapan terjadi galus-galus domestika itu? Iya. Jadi dikatakan banyak ayam itu galus-galus ya, atau ayam hutan merah ya. Nah sedangkan ayam modern itu kita sebut sebagai galus domestik kayak gitu. Nah kapan dari galus menjadi galus domestik itu terjadi? Kita sederhanakan kayak gini ya. Jadi ada mbahnya ayam betina yang mengandung banyak mutasi dari orang tuanya dulu, kemudian mbah ayam jantan yang mengandung banyak mutasi juga, menanggung banyak mutasi juga. Nah kemudian mereka kawin, nah kan menghasilkan sperma ovum, kemudian kawin membentuk zigot. Nah suatu zigot ini dia mengandung mutasi dari kedua induk, ditambah dia mengalami mutasi lagi, misalnya ovocledidin tadi, dia menghasilkan ovocledidin. Nah kemudian dia tumbuh menjadi suatu embrio dan zigot dan embrio yang berkembang dalam suatu telur, ya kan. Nah telurnya menetas membentuk ayam modern atau galus domestik seperti itu. Jadi gini ya, ayam galus ayam galus kan jadinya galus-galus tadi ya, yang awal sudah bermutasi gitu selama mungkin ribuan tahun, habis itu ketemu dengan ujungnya ketemu dengan misalkan tadi ayam jantan yang udah mutasi ya, ketemu dengan ayam betina yang sudah mutasi juga, ketemu ya, habis ketemu, nah mereka kan pasti membuahi, terus habis itu punya anak ya. Calon anaknya ini di dalam telurnya itu ternyata juga terjadi mutasi. Bisa jadi ya. Terus ketemulah ada OC17 tadi. Nah, di OC17 ini barulah ketemu galus domestika atau yang ayam modern kali ini. Jadi dia membelah, dia menetas menjadi ayam modern. Jadi kalau secara evolusi yang benar adalah telur duluan ya, karena error ya, kesalahan yang menghasilkan ayam sekarang gitu ya. Iya benar sekali. Jadi kayak kesalahan yang terakumulasi, dan itu tidak hanya terjadi pada 2 ayam doang, tapi terjadi secara populasi ya. Jadi banyak ayam. Mutasinya sudah nggak kuadrat lagi itu ya, sudah pangkatnya banyak gitu ya. Gitu. Oke, nah jadi kalau kalian mau ngesimpulin ya apakah ayam duluan atau telur duluan, ya itu terserah sama logika kalian ya. Jadi kalian sekarang bisa jawab, misalkan ditanya adik kalian atau ditanya teman kalian, secara ilmu kalian bisa jawab ya. Yang penting alasannya masuk akal kalau telur alasannya ini, kalau ayam alasannya ini gitu ya. Jadi harus tahu alasannya gitu ya. Dari pertanyaan yang simple yang mungkin orang cuma nyeplos doang gitu ya, ternyata bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat yang lebih tinggi ya. Iya benar sekali. Jadi kalau kalian tentang sesuatu hal ya harus mau bertanya atau banyak bertanya, jangan malu, jangan takut bertanya. Sepele pun nggak apa-apa. Iya benar, hal kecil yang kalian lihat bisa kalian tanyain gitu. Benar ya. sekali. Mungkin hal itu sepele buat sekarang, tapi tahun-tahun ke depan siapa tahu itu jadi bermanfaat, kemudian jadi ilmu baru di dunia ini, kita nggak akan pernah tahu ya. Sama juga dengan ovocledin ini loh Mbak Ova. Jadi ovocledin itu kan protein yang bisa mengkatalis untuk kristalisasi dari karbon kan menjadi itu kan tadi cangkang itu kan, atau apa tadi namanya? Kalsit. Iya kalsit, bener. Nah kayak gitu itu dimanfaatkan untuk mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di atmosfer yang mengakibatkan efek rumah kaca kan. Nah itu tuh dikristalkan, dibuat menjadi gamping. Dibuat jadi gamping. Jadi kalau kita ngeluarin karbon dioksida dari hidung kita, terus tumbuhan semuanya ya, makhluk hidup kan ya bernapas ya, mengeluarkan CO2, ternyata yang bisa bikin efek rumah kaca ya, atau pemanasan global itu bisa diminimalisir dengan adanya ilmu ini ya. Bisa membantu banget. Ini masih dikembangkan sih sekarang penelitian. Ya, semoga semakin berkembang dan menghilangkan efek rumah kaca gitu ya. Nah, pengetahuan fakta tadi ya itu menjadi ending dari pertemuan kita kali ini.
Buat yang selanjutnya kalian pokoknya tonton terus ya, jangan lupa Stay tune subscribe aja ya. jangan lupa subscribe, dan jangan lupa subscribe juga channelnya Mbak Ulan ya, channelnya nanti ada di deskripsi. So see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.